modelnya bukan webinar ya. Oke. Ini bincang santai dari Kituk Umum. Nah, saya informasikan teman-teman, nanti akan ada juga versi diskusi yang dari kita, tapi untuk masyarakat umum. Kita bisa menyediakan semacam sertifikat gitulah untuk para pesertanya, supaya sesi diskusinya nanti akan membawa manfaat yang jauh lebih besar lagi. Tapi itu nanti. Jadi silakan kalau yang ingin berpartisipasi aktif, nanti kita bikin hedge ya. Nah, cocok kan? Cocok. Tema bincang santai sore hari ini adalah hobi jadi peluang usaha. Perkenalkan, saya Nida dari C05. Masih hafal nomor NRP beneran? C05496037. Penting ya? Oke. Udah mandi semuanya? Udah sholat, udah cuci kaki, udah makan, duduk tertib ya, nyalain kamera. Bisa ditebak profesi saya apa? Guru SD. Guru TK. Aduh, iya. Berarti saya buka guru banget ya. Masya Allah. Oke, jadi saya memang tugas di sekolah Madania, teman-teman kenalan tenaga kahuripan daerah Parung. Salah tahun ini saya jadi guru SD benar di Pakastek bagian kurikulum gitu. Saya di Madania sejak lulus dari tahun 2001, nggak kemana-mana, setia banget ya, Masya Allah. Sama karir aja setia, apalagi sama kamu gitu loh. Cile. Jadi dari Madani itu saya di sana lumayan udah pindah departemen gitu lah ya. Terakhir itu saya di HRD, pernah juga megang payroll, pernah megang rekrutmen, pernah megang training. Nah, tahun ini saya balik lagi ngajar anak-anak lucu-lucu dari kelas 1 sampai kelas 6 gitu. Tapi dari komunitas HR saya juga dipanggilnya Bu Guru, saya nggak ngerti. Padahal saya memperkenalkan dirinya HR gitu ya. Oke. Nah, teman-teman, jadi saya akan menginformasikan mengenai para narasumber yang akan menjadi bintang sore hari ini. Oke, saya sapa dulu Mas Wicak. Halo Wicak, are you there? Oke, tepuk tangan dulu buat Wicak. Wah, ini supporternya ya, luar biasa. Kemudian Isrok. Halo. Halo. Oke, sip. Baik. Oke, saya baca dulu. Saya ingin menyapa teman-teman yang hadir pada hari ini ya. Saya ingin lihat fakultas A, boleh dong pakai tanda apa ya? Pakai raise hand fakultas A ada nggak? Ya. Raise hand-nya biasa begini. Raise hand-nya diklik di layar Zoom-nya gitu maksudnya. My God. Oke. Wonderful. Alright. Can I see fakultas B? Jangan pakai raise hand fakultas B. Pakai apa ya? Pakai love deh, pakai love. Rice food. Love tadi. Yeah. Fakultas C dong abis ini. C teman-teman aku. Pakai ini ya, pakai topi ulang tahun. Itu ada di situ. Tinggal diklik aja reaction-nya di sebelahnya. Ada ya, mana nih anak C? Aku sedih. Oke. Anak E. Anak D iya kok kelewat. Anak D pakai jempol deh, jempol. Gak ada ya? Oke.
Ini masih ada yang nanya gimana caranya pakai raise hand. Kan saya training deh Mbak ya. Oke. Anak F pakai emoticon senyum. Gak ada juga. Ada tuh. Ada si Andri itu. Oke. Anak G dong sekarang. Anak G pakai emoticon ini apa namanya? Love, mata yang ada love-nya coba. Anak G. Gak ada. Yeay, ada. Sekarang anak H pakai tepuk tangan. Yang G cuma satu. Oke, alhamdulillah ada perwakilan dari fakultas ya. Alhamdulillah. Suara saya bocor nggak? Sebentar. Soalnya sebelah saya berisik. Oke. Nah, baik saya akan meminta teman-teman kita semua menundukkan kepala dulu, berdoa dulu ya, supaya sesi sore hari ini diberikan kelancaran dan silaturahmi sore hari ini juga diberikan rahmat dan kebaikan oleh Yang Maha Kuasa. Baik, sudah siap berdoa belum? Ayo anak-anak berdoa, kita semua ya. Sudah siap? Oke, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, dipersilakan. Berdoa selesai. Amin. Oke. Nah, teman-teman, ini acara apa ya? Ada yang nanya acara apa ya? Baik, ini adalah rangkaian sebetulnya kegiatan dalam rangka menyambut reuni Perak di bulan September. Benar nggak September? Ya. Oke. Nah, ini dalam rangka membentuk bonding seluruh angkatan 33 supaya kita saling kenal. Karena nggak kenal maka nggak sayang gitu ya. Nah, juga bisa dalam rangka fundraising untuk memberikan kemanfaatan untuk banyak orang. Dan yang terakhir, untuk berbagi ilmu dan pengalaman teman-teman yang ingin mempromosikan usahanya, tips and trick, atau mau stand up komedi juga boleh kalau ada Maya, memberikan panggung buat teman-teman. Kalau mau eksis, hayu gitu ya, daftar sama Resa. Oke. Nah, kita saksikan video dulu ya, obat kangen nih. Video tentang IPB kita. Sebentar, saya share screen dulu. Rising, take a look at the reason. Can you see it's shining bright? The light is warm you up right to your skin. Can you stop complaining? You don't need to cry. You are not the only one who faced the life with your scream. It doesn't matter when you lost a cold day, you will find a way to make your way. Even if the skies get dark and gray, you won't get it in that way. It doesn't matter when you're talking all day, they ain't even better than so stay. We can fight together, don't give up, we make it someday. Wake up, no more tears drop on the floor, get rid of sorrow. We'll go run the world and greet tomorrow. Wake up, no more tears drop on the floor, get rid of sorrow. We'll go run the world and greet tomorrow. Run the world and greet tomorrow.
to stop complaining. No, you don't need to cry. You are not the only one who faced the life on screen. It doesn't matter when you lost a call day, you will find a way to make it your way. Even if the skies get dark and gray, you won't get in our way. It doesn't matter when they're talking all day, they ain't even better than the soul stay. We can fight together, don't give up, we'll make it time to wake up. No more tears drop on the floor, get rid of sorrow. Wake up, no more tears drop on the floor, get rid of sorrow. We'll go round the world and wait tomorrow. Oke, saya share satu video lagi ya. Cuman 2 videonya, nggak banyak, tenang. Bentar. Kalau orang dengar kita kuliah di sini, pasti nanya, nanti kerjanya di sawah ya? Ya mungkin karena namanya Institut Pertanian Bogor. Tapi kenyataannya nggak gitu. IPB malah dikenal sebagai Institut Perbankan Bogor lah, Institut Pengusaha Bogor lah, sampai Institut Fleksibel banget. Tapi balik lagi ke awal. Zaman-zaman rapat dan ngerjain tugas di GKA, bolos dan cari makan di bara, dan khawatir kena jam malam asrama. Urusan kuliah, rata-rata anak IPB itu kesibukannya 70% ngurusin organisasi atau jualan alias bisnis. Bisa ngampus, yang ditunggu adalah kapan dapat undangan ke GWW, tempat untuk upacara wisuda tahunan. Tapi pas sudah lulus, malah kangen makan di kantin Sabta. Oke teman-teman, masih relate sama video-video tadi? Nostalgia bentar ya. Nah, saya mau sampaikan ada para sponsor nih yang mensponsori kegiatan kita pada sore hari ini. Nih berlimpah berkah nih, alhamdulillah banyak banget sponsornya. Pada nanya ya, ada 5 voucher diskon madu dari Madu Bina Apiari. Terus ada 3 voucher sambal pecel bisyarahku dari War Foods. Ada 2 set buku dari Romli. Kemudian ada 5 paket kaos eksklusif plus buku. Ini dari siapa? Resa, dari Oji. Siapa? Dedi. Oke. Dedi FKH. Oke. Kemudian ada 2 gambar karikatur keluarga. Nah, ini dari Isro. Terus tambahannya lagi ada 5 merchandise Canon dari Yase PHH. Oke, terima kasih banyak nih, total 19. Nanti akan direkap sama Resa kalau ada yang mau bertanya sama narasumber ya. Mau tanya Bu Moderator. Baik. Ya. Itu 2 gambar karikatur keluarga besar angkatan 33 ya? Nanti saya tanyain ya, Iya, kalau sama kita yang bikin ya. angkatan 33 digambarin gitu keluarga besar kan. Waduh. Boleh. Nanti tergantung yang gambarnya ya. Oke. Terima kasih pertanyaannya. Kayaknya kuping gue gatel. Cari bahasnya deh, waktunya. Oke. Nah, sekarang saya mau ngundang para pembicara untuk memperkenalkan dirinya nih. Wicak dulu ya, dari FNIPA 33 yang punya hobi fotografi. Wicak, halo, silakan perkenalkan diri dulu, Mangga. Makasih Nida. Halo teman-teman.
Apa kabar semua nih? Pertama kali ya ketemu 25 tahun lalu ya, baru sekarang lagi kita tatap muka nih. Nama lengkap Arif Wicaksono, cuman teman-teman biasa manggil nama keduanya, karena di SMA nih kayak Black, Miske, itu dalam satu kelas tuh ada 5 nama Arif, jadi kita sepakat ya, dipanggil nama keduanya, kira-kira gitu. Jadi panggilannya Wicak. Kemudian matematik 33 lah ya, bareng teman-teman semua, terus lulus di 2000, tapi baru wisuda 2001 Februari. Gitu. Yang penting sih lulusnya cepat sih. IPK-nya malah hancur gitu ya. Aku juga sekarang iya betul. Itu dulu kali ya, Nida ya. Oke, terima kasih Wicak. Baik, langsung kepada pembicara kita yang kedua, Isrok, silakan. Isrok. Assalamualaikum, nama saya Isro. Waalaikumsalam. Nama saya Isro. Saya dulu dari Arsitektur Lanskap Angkatan 33, lulus tahun 2002. Agak lama nih ya. Lulusnya 2001, tapi wisudanya 2002. Sempat tertunda sebentar, gara-gara salah informasi untuk masukin submit dokumennya waktu itu. Akhirnya tertunda sampai 2002. Iya. Bener juga, Min. Dulu kartu gerimisnya ditahan, Min, KTP-nya. Terus gua pernah kerja jadi pengajar, kemudian dari 2003 sampai 2011, 2012 gue kabur, gue ganti haluan jadi kontraktor, dan sampai dengan sekarang. Tapi bidangnya tetap sama, yaitu landscape. Gitu. Kurang lebih begitu, Ibu Guru, silakan. Thank you. Jadi Isrok ini punya hobi grafik dan art design. Katanya nanti banyak hits dari hints, maksudnya dari handphone ya. Ya. I cannot wait for that. Oke, lanjut kepada Oji. Oji udah ada belum? Silakan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kangen semuanya buat sahabat tangguh IPB 33. Senang banget nih bisa online di sini. Ketemu Wicak. Iya. Wicak, Miske, Black itu kan SMA 12, jadi tetanggaan kita, SMA-nya SMA 61, SMA 12 itu tetanggaan di daerah Jakarta Timur ya. Jadi saya lulus IPB 11 semester ya. Wisudanya saya lupa sebulan apa waktu itu ya. Jadi yang jelas sampai 11 semester menyelesaikan pendidikan di IPB dengan penuh perjuangan. Kemudian saya memang lebih suka di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan, jadi memang setelah dari IPB langsung berkarirnya di bidang pendidikan. Sama mungkin sama Nida ya. Nah, dia berkembang sekarang mungkin saya lebih banyak di bidang pendidikan, kemudian juga dakwah, konselor pernikahan dan rumah tangga, sambil mengembangkan bisnis usaha, dan juga sekarang mungkin DPRD Kota Bekasi, staf ahli khusus di DPRD Kota Bekasi. Ya itu mungkin sedikit perkenalan dengan teman-teman semua. Tadi saya lihat ada beberapa yang saya kenal. Ada Bu Elis bersama wali santri ya, wali santri di Pondok Pesantren Al Bunyan hadir juga tuh. Iya Bu Elis. Itu aja mungkin teman-teman. Sementara terima kasih Nida, Resa dan semua panitia.
Oke, terima kasih Oji. Baik, Bu Elis itu teman sekelas saya, teman seangkatan di PSP. Oji. Oke, nah kita mulai ya bincang santai kita nih ya. Jadi teman-teman, ini modelnya bukan paparan, itu screenshot para narasumbernya itu sesuai arahan host alias sesuai arahan saya gitu ya. Ini mah judulnya ngedongeng. Masih senang kan ngedengerin dongeng ya dari zaman kecil gitu, apalagi kalau tukang ceritanya tuh seru gitu ya. Kalau kata orang Sunda mah bari bepeta gitu, bari berekspresi dan berintonasi gitu ya suaranya. Nah, coba nanti Wicak sama Isrok begitu ya. Oke. Nah, hobi adalah suatu aktivitas yang kita sukai dan memberikan efek relaksasi. Kita jauh lebih bahagia kita melakukannya ya. Ketika melakukannya, itu definisi dari saya. Saya nggak ngambil dari Google ya. Tanya, coba boleh diceritakan mengenai awal mulanya punya hobi ini. Kemudian gimana proses nyeriusinnya. Nah, mangga kalau mau sambil share screen, tapi yang berhubungan dengan pertanyaan saya aja. Silakan. Oke. Teman-teman dulu saya kan di MIPA ya. MIPA kebetulan ngambil matematika komputasi. Terus bareng anak-anak Ilkom. Waktu itu di TPB itu ingat sekali waktu itu ada Wildan ya, Black ya. Wildan itu pegang kamera zaman itu waktu itu masih kamera film tentu ya. Nah, dari situ mulai tertarik, kemudian sempat punya beberapa kamera film juga, sampai akhirnya terjun dalam satu komunitas sih. Komunitas dulu tuh di sini ada ULES ya, ULES juga sama tuh satu komunitas juga, ada namanya dulu photographer.net. Jadi kita masuk ke web khusus tentang fotografer, terus ya mulai akhirnya ketemu teman-teman yang satu hobi juga sih. Kemudian di 2007 kita ngadain pameran gitu, pameran fotografi. Saya boleh share screen kali ya? Iya, sambil share screen biar Sudah kelihatan teman-teman, kelihatan ya? Kelihatan, jadi iya, saya tadi saya sebutin saya dari matematika, kemudian tinggal di Depok ya, di Ama Indah Cimanggis 2A, kemudian saat ini bekerja di Oil and Gas, kebetulan di posisinya di Finance Accounting Manager dari 2010. Di fotografi tadi panitia pameran dan workshop fotografi nasional. Waktu itu pertama kali sih sebenarnya 1000 foto ya di Januari 2007. Wow, oke. Kira-kira itu udah teman-teman semua. Thank you. Sip. Nah, sekarang Kang Isrok boleh dong pertanyaannya sama. Awal mulanya punya hobi ini, kemudian gimana sih proses nyeriusinnya? Karena udah pasti pekerjaan utamanya nggak. Ya, jadi saya dulu itu sudah suka gambar dari zaman TK. Jadi makanya ini hobinya memang menggambar ya, tapi beda dengan melukis. Jadi saya memang lebih sukanya itu menggambar yang sifatnya foto sama kartun. Nah, kemudian saya di kuliahnya itu tertarik dengan mengambil abstrak lanskap karena memang ada gambar menggambar di situ. Sehingga akhirnya memang saya menekuni gitu. Dan untuk praktisi sebetulnya dari zaman saya kuliah ya, dulu ikut juga di Grimis, tapi Grimisnya bukan Grimis yang itu Min ya.
Gerimis yang ini ya, apa namanya, untuk Sanggar Gerimis ya, untuk art sama teater ya. Saya yang di bagian seni rupa. Nah, dari situ kemudian berkembang seninya juga, dan akhirnya juga pernah jadi media planner. Pernah jadi media planner juga waktu zaman kuliah untuk membantu membuat media promosi dan lain sebagainya. Sampai dengan sekarang. Kebetulan untuk pekerjaan saya sebenarnya agak kaget juga lihat Wicak ya, bahwa Wicak juga bekerja di oil and gas. Saya juga bekerja di oil and gas. Saat ini sudah 10 tahun ya, 8 tahun yang lalu. Masuk ada yang suara berisik tuh ya. Saya ada beberapa ya, ada beberapa apa materi, sebentar saya sini. Ya, jadi di foto sebenarnya kalau kita googling di Yahoo atau di Google kali ya, kalau di Google yang saya bisa cari gitu ya. Jadi 9 cara menghasilkan uang dari yang pertama, biasanya kita bisa jualan foto. Dengan kita foto, tentu kita punya stok foto gitu ya. Jualnya di mana? Biasanya ada di beberapa situs gitu ya, situs luar negeri tentunya. Yang bisa kita gunakan untuk jual beli foto online gitu ya, seperti Shutterstock, Getty Image, sampai dengan Stocksy. Juga ada beberapa situs yang kita bisa kontribusi ke orang awam gitu ya. Nah itu bisa kita masukin di situ. Kemudian ada juga yang bisa, misalnya kita ikut lomba fotografi gitu ya. Fotografi kita kan nggak pernah tahu nih kita bisa ketemu siapa, jadi kita bisa dapat juga peluang. Terus dari kontes fotografi juga bisa, kalau misalnya kita memang lagi beruntung gitu ya, kita bisa menang, kemudian juga bisa mendapatkan hadiah baik uang ataupun peralatan fotografi dan lain sebagainya, atau malah fotografi gitu ya. So terus kita upload di YouTube gitu ya. Itu juga bisa dimonetize, jadi menghasilkan satu pundi-pundi juga sih uang. Yang keempat, teman-teman bisa ikut pameran fotografi sih ya. Saya pernah yang di 2007 tadi itu saya pertama kali, kemudian serius fotografi pameran. Beberapa foto memang terjual dan syaratnya memang harus eksklusif karena fotonya itu memang harus satu-satunya dan ya namanya juga eksklusif gitu ya. Jadi yang dijual hanya satu gambar itu aja. Situs fotografi kayak teman-teman fotografer.net, kemudian ada juga Ayu. Gimana dah? Pengen tahu aja, fotomu yang kayak apa tuh yang sempat dijual? Boleh diceritain? Bukan fotoku, jadi foto teman-teman yang ikutan pameran gitu. Ya, jadi itu membuka peluang sebenarnya sih, gitu. Jadi ada foto yang memang bisa terjual, dan nggak hanya fotonya, biasanya kan kalau pameran itu udah ada bingkainya, kemudian udah ada ornamen-ornamen lainnya sih, kayak gitu. Saya lanjut ya, Dak? Ya, oke. Nah,
Atau yang ketujuh juga teman-teman bisa buka studio foto. Kalau juga studio foto berarti kan menawarkan jasa ya. Memang kalau studio foto kita bisa harus punya macam-macam genre sih. Kayak misalnya kan fotografer wedding gitu ya. Kemudian ada acara wisudaan. Kemudian bisa juga foto-foto produk gitu ya. Nah, memang syaratnya memang harus lebih punya kemampuan yang lebih baik sih. Itu. I see. Kemudian atau teman-teman bisa ngajar fotografi gitu ya. Kalau misalnya teman-teman sudah punya skill yang cukup tinggi gitu ya, bisa ngajar fotografi. Bisa juga menawarkan diri di SIGMI nih, di situs SIGMI gitu ya, untuk menarik calon murid gitu ya. Dan biasanya sih jadwalnya bisa disesuaikan gitu ya, antara pengajar dengan si siswa. Atau yang ke-8, fotografer freelance gitu ya. Itu juga ada beberapa situs yang bisa ditawarin jasa kita ke dalam dalam situs itu. Atau kalau misalnya kita nggak bisa ngajar foto gitu ya, bisa juga yang hobinya nulis gitu ya. Bisa aja bikin buku foto sih. Nah, buku foto ini macam-macam, misalnya ada berbagi tips, trik gitu ya, atau cuman memang benar-benar buku foto, misalnya buku foto isinya hanya foto gitu ya. Nah, itu juga bisa menjadi suatu peluang sih, peluang untuk bagaimana hobi bisa menjadi uang. Kira-kira itu kalau dari hasil googling saya lah ya, googling di Yahoo itu jadi dapat 9 gitu, jadi googling Yahing gitu. Oke, sekarang ceritain yang karyamu yang kira-kira membuat pernah menghasilkan uang misalnya. Oke. Coba share. Saya nggak semuanya yang saya lakukan gitu ya, karena kan saya hobi gitu ya. Hanya hobi. Ada beberapa poin yang bisa saya lakukan sih sebenarnya. Gitu ya. Paham juga bahwa genre saya adalah genre festival seni budaya, karnaval, kemudian landscape gitu ya, sama sedikit street gitu ya. Jadi kalau teman-teman misalnya, Cak, tolong fotoin wedding gitu dong, kayaknya agak berat gitu ya, karena bukan genre saya. Kira-kira gitu sih. I see. Oke. Festival Senayan. Ya. Jadi festival budaya, saya lebih senang ke festival budaya sama karnaval sih sebenarnya, gitu ya. Oke. Gear yang saya pakai saat ini, gitu ya. Ini fotografi yang tadi saya share tadi, pameran fotografi gitu ya. Jadi teman-teman bisa ikut pameran gitu ya, untuk menjual hasil karyanya. Ya tentunya nanti ada kurator sih nanti yang akan menyeleksi foto-foto yang berhasil layak untuk dipamerkan sebelum pameran itu berlangsung. Nah kemudian saya juga melakukan ini tadi kan adalah menjual foto ya, menjual foto. Jadi setelah foto-foto yang saya dapat itu kan nanti di satu stok foto gitu ya, stok foto, terus saya jual. Jadi saya jual kebetulan di situs Shutterstock nih, Shutterstock. Jadi kalau teman-teman mau ikutan jual foto pun bisa ke sini. Di sini ada daftar. Ini foto-fotomu nih yang sebanyak ini nih. Yang sebelum ini ya. Wow. Jadi kalau teman-teman nggak usah minder dulu nih, sebenarnya dari handphone pun foto itu laku sebenarnya. Kayak foto bakwan di bawah kiri itu foto handphone itu, gitu ya. Kemudian kayak nasi padang, kemudian sambal sama uang gitu ya, itu foto-foto pakai handphone sebenarnya. Jadi kalau teman-teman udah berhasil diupload, kemudian memang sebelum diupload itu nanti ada dikurasi juga sama webnya. Setelah berhasil gitu ya, dengan syarat-syarat yang ini tadi gitu ya, beberapa yang harus diperhatikan, misalnya foto harus paling rendah 4 megapiksel. 4 megapiksel itu artinya kalau teman-teman punya ukuran foto, ukuran paling bawah
berhasil kejual di situs ini gitu ya. Dan beberapa foto yang di-download dengan ukuran besar gitu ya, dengan ukuran besar tentu hasil monetisasinya juga lebih besar gitu ya, karena ini dolar sih sebenarnya. Jadi dari yang paling kecil itu 10 sen sampai dengan ini sebenarnya. Ini kalau menurut saya sih lebih menggiurkan sebenarnya, lebih menggiurkan untuk jadi suatu peluang daripada teman-teman untuk buka akun YouTube gitu ya, kemudian monetas dari YouTube. Kira-kira itu. Ini beberapa contoh foto yang berhasil saya jual ya, dan bisa berjual berkali-kali gitu ya, nggak hanya sekali. Ini teman-teman bisa lihat ada 6 kali di download, ada 4 kali di download gitu ya. Dan ada 2. Berapa sih ada foto makanan yang kan kita biasa kalau lagi makan gitu ya, kita foto dulu gitu ya. Nah, itu bisa jadi suatu peluang sebenarnya, peluang untuk menghasilkan uang. Ayo ibu-ibu, kakak-kakak yang suka moto makanan sebelum makan ya. Nah, dulu nih. Iya. Nggak usah khawatir fotonya jelek, nggak usah khawatir. Karena beberapa foto jelek pun laku gitu ya. Kenapa? Karena misal gini, kita lagi makan Indomie gitu ya. Indomie kemudian kita foto dengan ponsel. Terus kita mikir siapa yang akan mau beli foto Indomie itu gitu ya. Ternyata kalau di luar itu justru yang beli LSM yang campaign buat dia gitu kan. Jadi foto itu dibeli, kemudian mereka jadi semacam campaign gitu. Jadi nggak usah khawatir foto-foto yang angle-nya berantakan, tapi justru harus ini ya, harus fokus dulu sebenarnya, harus fokus, terus nggak noise gitu ya, pasti bisa kejual gitu ya. Teman-teman bisa lihat contoh-contohnya. Maksudnya nggak noise itu apaan sih? Maaf. Oh iya, itu teknis ya. Jadi noise itu ada semacam bintik-bintik gitu loh di fotonya. Jadi ada beberapa foto kalau misalnya ISO-nya tinggi gitu, ISO itu kan dari 50 sampai bisa ke 6400. Jadi kalau kita foto malam gitu ya, kita naikin ISO-nya itu beberapa kamera gitu ya, itu akan menghasilkan bintik-bintik gitu ya, bintik-bintik. Gitu. Oke, ini yang pertama yang saya lakukan untuk mendapatkan uang lah ya dari hobi saya. Sebenarnya yang kedua di interrupt aja kalau misalnya ada beberapa yang pengen dikonfirmasi atau ditanya sih. Sebenarnya boleh. Itu untuk faktor Black ya? Untuk Siapa ini? daftar berapa ya? Oh, Black. Halo, saya Black. Halo. Ya, Black. sorry. Harus ini ya, harus beneran ya. Oke, saya Idris Black dari IFM IPA. Mau tanya untuk Pak Wicak. Saya pernah coba mau upload di Shutterstock itu kalau nggak salah ya. Nah, itu dia udah lama banget itu. Sekarang itu pembayarannya gimana ya? Maksudnya dia bulanan berapa langganannya? Yang bisa dicairkan gitu ya. Jadi kalau ada aturan baru nanti teman-teman bisa lihat juga, seingat saya dia ada di angka $30 gitu ya. Jadi $30 itu baru bisa dicairkan. Cairkannya yang mana? Biasa teman-teman buka akun PayPal sih. Kalau saya juga sama teman-teman yang lain juga biasa akun PayPal, kita buka akun PayPal nanti langsung di-convert ke rekening BCA kita. Kira-kira itu sih mekanismenya. Nanti Black bisa googling juga di Yahoo gitu ya. Jangan di Google tapi di Yahoo, nanti ketemu itu caranya tuh. Gimana transfer dari PayPal ke rekening bank kita sih sebenarnya.
pengambilannya lebih kira-kira itu Black. Ada lagi teman-teman yang lain untuk yang stop foto sebelum kita Waalaikumsalam. Ayo, Mangga. Ya, Bu moderator. Dodo ya, Do. Gimana kabarnya? Siapa nih? Dodo. Oke, Do. Iya, mau nanya kalau perbedaan fotografi biasa menggunakan media drone itu di mana ya? Yang spesifiknya gitu. Apakah sama pola, teknik dan lain-lain atau memang ada perbedaan yang spesifik? Makasih. Ya, kalau ini jadi ada pertanyaan teman-teman perbedaan antara kamera kemudian dengan drone gitu ya, Do ya. Jadi mekanismenya sebenarnya tentunya sih kalau misalnya kita menerbangkan drone itu ada batas-batasannya itu. Jadi gitu ya. Itu yang pertama yang perlu teman-teman perhatikan bahwa tidak semua area bisa kita menerbangkan drone. Kemudian yang sekarang setiap pilot, kita nyebutnya pilot sih, itu sebenarnya harusnya tersertifikasi gitu ya. Teman-teman nanti bisa cari juga bagaimana cara melakukan sebagai pilot tersertifikasi. Kemudian untuk teknis fotografi di drone maupun di kamera memang berbeda. Kalau drone kan kita biasanya ngambil dari seperti burung ya. Burung kan angle gitu ya, angle-nya dari atas ke bawah. Kira-kira itu sih. Oke, sip. Sudah terjawab ya, Dodo? Oke, saya stop dulu untuk Wicak. Saya ke Isrok dulu ya. Oke, saya stop dulu ya. Oke, sip. Oke. Isrok, boleh dong pertanyaannya sama nih. Sekarang bagian desain dan fotografi. Oke, jadi sebetulnya kalau ditanyain ke saya, hobi yang menjadi peluang itu sudah hobinya, kalau untuk saya bukan yang menggambarnya ya, tapi lebih ke arah yang desain. Jadi kalau saya sekarang lebih hobi untuk desain bangunan ya, sama rumah gitu. Nah itu yang mungkin kalau dibilang cuan ya cuannya lumayan. Karena kita kalau untuk desain bangunan itu sebetulnya kita menghitungnya per meter persegi. Jadi kalau kita berhitung meter persegi dari sebuah gambar yang kita hasilkan, ya bisa lumayan tuh. Nah, itu yang akan banyak menghasilkan uang. Tapi kemudian kalau misalnya untuk bagaimana cara kita merubah peluang itu menjadi hobi itu menjadi peluang, ya ada caranya, yaitu kalau dari saya ya, itu saya biasanya mengenalkan apa yang saya kerjakan itu dari Society Pro Bono. Artinya kebanyakan saya juga dengan komunitas-komunitas tertentu seperti lingkungan, kemudian melakukan sayembara dan lomba dan sebagainya. Kemudian juga yang lebih ini sih kita melakukan konsultasi ya. Artinya kita menerima misalnya request desain untuk bangunan, untuk landscape, dan juga termasuk untuk publikasi. Nah, yang saya lakukan selain artnya itu ke arah desain, saya juga ke arah kayak presentasi gitu ya. Jadi saya membuat semacam kayak presentasi baik itu untuk ilmiah ataupun untuk keperluan kantor dan juga seperti kompro dan lain sebagainya. Nah, biasanya saya dikenal dari situ. Kemudian kalau sosmed ya untuk iseng-iseng aja sebetulnya. Ketika kita mengisi waktu, karena sosmed ini ternyata juga lumayan nih untuk pergerakannya kalau kita seperti Wicak tadi bilang, cuma saya belum pernah masukin seperti yang Wicak ke site tertentu, kemudian menghasilkan uang dan lain sebagainya. Nah, kalau saya lebih banyak ke arah Society Pro Bono-nya, jadi saya sering ketemu di lingkungan, membuat sketsa untuk katakanlah desain untuk seperti tahun lalu di lingkungan saya buat desain untuk
community garden gitu ya, atau taman komunitas pada saat awal-awal kita pandemi, dan alhamdulillah itu sebetulnya masuk di luar harapan ataupun masuk di 10 besar untuk sekota Bogor. Nah, hal-hal yang seperti itu yang sebetulnya juga selain cuan itu peluang untuk dikenal sama orang. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja Nida yang bisa saya sampaikan ya. Ya. Ya, berarti cuan dalam bentuk lain ya. Ya, betul. Nah, kalau di saya, cuannya itu atau peluangnya itu sebetulnya untuk ke arah peluang orang lain juga. Jadi, misalnya kita bantu orang untuk membuat branding, membuat logo, membuat branding, sebetulnya harganya itu nggak terlalu besar. Tapi dengan kita membantu membuatkan brandingnya, itu juga akan membuat peluang bagi dia usahanya juga berkembang. Nah, itu yang banyak kami lakukan, atau saya lakukan di lingkungan. Begitu. Oke, ada pertanyaan nih dari Dian Nuraini. Ada gak keinginan untuk serius full time di hobi? Apa yang dijadikan pertimbangan sebelum memutuskan mau sekedar hobi atau dijadikan full pemasukan? Saya pernah ya dulu hobi ini menjadi full, tapi kemudian mungkin karena zamannya pada saat saya memulai itu belum semasif sekarang, jadi akhirnya itu tidak berjalan dengan tidak lama lah. Gitu. Akhirnya harus beralih menjadi karyawan. Nah, kalau sekarang mungkin bisa, nanti saya juga ada keinginan dan saya sudah merintis untuk konsultasi secara pribadi ya, gitu. Jadi buka nama atas nama saya sendiri yaitu Isro Nugroho Design atau In/Design. Wais, oke. Amin nih, banyak malaikat ngaminin di sini ya. Amin. Oke. Wicak, ada pertanyaan nih dari Ricky nih. Apa tadi? Buka les fotografi nggak buat anak? Saat ini belum ya kebetulan, karena kan jadwal sih, tergantung jadwal sih kalau saya. Ya agak sulit ngatur jadwal. Saya mau menunjukkan sesuatu tadi yang minta konsumsi ya. Udah ya. Oke, lanjut Om Isrok. Ya kalau tadi Wika sedikit tunjukin hasil ininya, nah ini saya coba tunjukin ya beberapa hal yang sebetulnya mulai dari 2 bulan ini saya tertarik untuk membuat karikatur ya. Membuat karikatur karena waktu senggang dan lain sebagainya. Ternyata menarik karena apa? Kita bisa eksplor seni ini sebetulnya dari genggaman. Kalau dulu kita harus sketch, jadi ada kemampuan di mana kita harus punya bakat untuk menggambar paling tidak. Nah kalau sekarang nggak ada, artinya batasan itu sudah dipangkas dengan teknologi. Nah, gambar yang saya buat ini sebetulnya saya hanya menggunakan handphone. Handphonenya pun bukan yang ini ya, bukan yang iya. Bukan yang ini, saya lagi siapin fotonya Wicak sebetulnya, tanpa Wicak tahu untuk dibuatkan karikaturnya nanti surprise. Jadi ternyata aplikasi-aplikasi yang dijual di share di Play Store seperti itu tuh sebetulnya banyak yang bermanfaat ya, yang tadinya mungkin nggak punya hobi, nggak punya bakat menggambar, tapi punya hobi gambar. Nah, itu bisa juga melakukan itu dengan cara yang mudah. Nah, bagi orang-orang yang berusaha atau wirausaha, untuk branding itu juga lebih mudah sekarang. Jadi, dengan menggunakan aplikasi di tangan kita sendiri, di handphone, itu bisa membuat seperti yang saya buat ini ya. Nah, ini ada karikatur untuk karakter, ada karikatur untuk katakanlah untuk family karikatur nih, kebetulan ini ada besok ini contohnya. Kemudian ada untuk quote dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin tadi ilmu yang dari Wicak nih bagus juga nih, ini bisa saya jual nih nanti, masukin di Shutterstock mungkin ya. Cuma
yang mau kalau boleh tanya nih Cak, sambil nanya ya. Iya, Srok ya. Gue tertarik tadi ketika lo ngomong Shutterstock, kan kalau kita buat gambar-gambar begini kadang-kadang kita kan download baik itu yang free ataupun yang ada tulisan Shutterstock. Nah, ketika kita misalnya upload ke Shutterstock itu ada batasan privasinya. Jadi kalau untuk foto yang menampilkan wajah gitu ya, Srok ya, itu harus ada model rilis, Srok. Jadi ada template yang dia udah siapin, form gitulah ya nanti. Kalau ada yang terkait properti, properti misalnya gedung gitu ya, itu biasanya ada tulisannya misalnya gitu. Biasanya nanti ada properti rilis juga. Kira itu sih. Oke, thank you Cak. Nah, ini sebetulnya kalau saya banyakkan, ini ada pertanyaan tadi ya. Berapa sih kalau bikin karikatur? Nah, ini lucu juga nih. Sebetulnya kalau dulu membuat karikatur tuh mahal ya teman-teman. Di Jogja ya, dulu di Jogja itu. Nah, karikaturnya itu tergantung dari ukurannya. Ya, tidak sebegitu mahal. Tapi di dan sebagainya karikatur yang dijual tuh ada yang harganya mulai dari 10.000, 20.000. Itu semuanya sebenarnya menggunakan aplikasi smartphone ya. Karena yang digambar sudah bukan karikaturnya. Tapi gambar vektor namanya, atau line drawing namanya. Line vektor atau vektor drawing itu bisa juga menggunakan ini ya, apa namanya, Microsoft PowerPoint. Bisa lah dengan alat-alat sederhana. Ya, itu. Ya, oke. Saya lanjutin ya. Salah satu contohnya, nah, kayak membuat kapal. Nah, ini sih tergantung ya. Kalau misalnya dibentuk dalam yang mahal itu karikatur itu sebenarnya hasil akhirnya. Ketika dicetak, baik itu di kanvas ataupun yang lain-lain. Betulnya. Nah, kalau sekarang mungkin harganya juga tergantung ukurannya ya. Saya nggak bisa matok harga. Oleh karena itu, sebetulnya kalau prinsip saya dalam berseni itu, orang akan menghargai apabila dia senang. Gitu. Jadi ketika dia senang, dia mungkin nggak usah dipatok, dia akan ngasih. Gitu. Kalau saya prinsipnya seperti itu. Nah, kemudian ini contohnya kalau branding ya, usaha kita bikin logo. Nah, yang agak dari saya yang agak ini menghasilkan itu sebetulnya untuk contoh arsitektur desain. Jadi selama 2 tahun ini saya fokus ke bidang arsitektur gitu, terutama untuk bangunan rumah, baik itu yang renovasi atau membangun dari awal. Nah, selain itu, art yang saya desain grafis yang saya kembangkan ini juga tidak hanya sebatas arsitektur ataupun drawing ya, tapi juga termasuk juga presentasi dan lain sebagainya. Seperti yang saya bilang tadi, ada kompro, ada keperluan ya branding, seperti mungkin kayak foto yang kemudian di quote gitu ya. Nah, seperti itu. Tapi hal ini lebih banyaknya saya hanya ini aja, pro bono tadi. Kebanyakan teman-teman yang minta bantu atau apa dan lain sebagainya. Itu aja ya. Oke, thank you Isrok. Ini dari Mahari. Hai Maharini, katanya Isrok gambar keren. Kemudian dari Inti juga
gambarnya Isra bagus. Oke, good nih. Dari Inti ya. Oke, tapi sebelum ke WeChat saya bukan, maksudnya nggak di pikiran menyesal masuk IPB. Andai aja dulu masuk jurusan desain grafis, katanya. Jurusan fotografi atau sesuai dengan desain ditekunin saat ini selain pekerjaan utama. Coba silakan Isra dijawab dulu. Suaranya nggak kedengeran. Sorry, di Suaranya hilang, Isro. Ya. Dibuka, Jadi, Isro. dulu kalau dibilang nyesel pernah nggak? Pernah. Karena dulu saya inginnya lebih ke arah komvis ya, komunikasi visual. Jadi pengennya itu dulu angkat tingkat kedua ya, naik semester 3 itu saya udah mau pamitan mau nyoba untuk ke FSRD yang di ITB. Cuma akhirnya tidak jadi, tapi akhirnya ternyata dari landscape pun saya juga bisa mengembangkan bakat yang saya punya. Dan yang membanggakan dulu ada beberapa hal, saya bikinin kartun nih buat temen gitu ya. Yang waktu itu mau berangkat ke Jepang, ternyata saya baru dengar nih, sudah 21 tahun ini masih disimpan. Nah, terus dulu saya pernah gambarin foto, ternyata masih disimpan juga. Nah, itu yang mungkin sangat membanggakan dan akhirnya membuat saya nggak menyesal sebenarnya masih di IPB. Gitu. Thank you. Oke, terjawab ya, Isma. Baik. Nah, pertanyaannya Inti sebetulnya sama dengan pertanyaan terakhir saya nih. Sekalian ya saya elaborasi. Tadi Inti nanyanya mana ya? Kepada ada di mana sih? Sebentar. Ya, saya ingat sih. Intinya Wicak ada nggak karya yang paling fenomenal menurutmu gitu ya? Yang paling berkesan, yang menjadi prestasi pribadi lah gitu, yang bisa juga kalau bisa tunjukin di sini gitu. Dan tolong diceritain kenapa. Thank you. Iya, teman-teman saya share satu lagi lah ya, boleh ya? Boleh dong. Yang tampil di teman-teman apa ini sekarang? Hobi. Yang masih stok foto ya? Yang ini udah tampil, yang ikut lomba foto udah ya? Yang ikut lomba foto teman-teman udah bisa lihat ya? Lihat. Sekarang ikut lomba foto. Ya, jadi selain jualan foto pun, ini kan stok foto terkait landscape segala macam, sebenarnya ada tujuannya gitu kan. Saya koleksi foto-foto itu sebenarnya untuk dilombakan juga gitu. Jadi atau mendapatkan peluang usaha pun dengan seperti tadi Isra juga ikutan lomba, maka saya juga ikutan lomba foto. Jadi sebenarnya yang lebih banyak porsinya justru diikut lomba foto sih kalau saya sendiri. Jadi kenapa saya ikut lomba foto? Biasanya untuk latihan berkompetisi, kemudian fotonya bisa dinilai oleh orang lain, kemudian bisa belajar lebih banyak, kemudian mendapatkan ide inspirasi baru sama kan brand. Nama kita sebenarnya brand sih kalau di fotografi itu. Jadi dikenal banyak orang, terekspos, kemudian seperti kata Isra tadi juga ya, memperluas link. Nah,
kalau tanyaan inti tadi kenapa foto mana gitu ya, foto mana yang begitu berkesan gitu ya. Jadi dari 2007 saya serius fotografi, teman-teman bisa lihat bahwa dari 2008 saya udah mulai ikut lomba fotografi, dan yang paling berkesan justru pada saat di sini ada Pak Yase nih, Pak Yase. Pak Yase ya Pak Yase kebetulan di Canon Datascript lalu dari tahun 2009 itu rutin melakukan suatu lomba fotografi, bukan lomba sih Mas, ajang fotografi ya kalau kita sebut, karena nggak hanya lomba di dalamnya. Di situ ada workshop, kemudian ada seminar, kemudian ada beberapa kegiatan-kegiatan lain yang terkait fotografi. Dan saya mengikuti Canon Photo Marathon namanya waktu itu, saat ini juga namanya Canon Photo Marathon, dan nggak hanya di Indonesia kegiatannya, jadi ada di Asia gitu ya. Jadi di 2018 ya, setelah 10 tahun ikutan Canon Photo Marathon, saya berhasil jadi juara umum gitu ya. Dan kira-kira 3 foto itulah yang mungkin paling berkesan sih, karena hadiahnya adalah selain kamera, tentu ada tripnya kemana, ke Jepang saat itu. Saya dikirim oleh Pak Yase ke Jepang di tahun 2019 gitu teman-teman. Ini beberapa hasil dari lomba foto sih sebenarnya ini. Dari tahun 2008, 2011, 2013, kemudian terakhir di 2019. Karena 2020 kan kita COVID ya, 2021 saya mulai lagi, dan sampai sekarang memang belum rezekinya gitu. Kok menangnya banyak, justru saya kalahnya lebih banyak daripada menangnya gitu ya. Itu nanti ada di portofolio saya sih, kalau teman-teman bisa lihat nanti foto mana yang nanti bisa saya tunjukin. Bisa ditunjukin sekarang nggak? Sekarang ya. Bentar ya. Ini prestasinya nggak kaleng-kaleng nih, luar biasa teman-teman ya, hobinya serius ini. Penasaran juga, saya pengen tahu fotonya. Berupa video nggak apa-apa ya? Bentar, yang tampil masih sudah video belum teman-teman? Belum, yang tampil belum video. Yang tampil yang mana nih? Tadi yang tampil Explorer. Oh, Explorer. Sekarang nggak ada screen deh. Yang ini udah tampil ya? Udah tampil belum? Udah. Ya, Sudah. Keren banget ya. Widi, ini parkiran mana, Cak? Kelapa sawit. Wih, juara kedua. 100 juta, nih. Luar biasa. 10 juta. Cak, emang ada musiknya ya, Cak?
Wah, ini keren nih, Cak. Wow, cabe-cabean tuh, Cak. Oke nggak? Tidak. Wih, sampai ke Jepang. Plak. Wow, Plak. sungguh sangat keren. Keren banget. Ini Ya itu teman-teman. Ini dari Dodo, dari Dewi, semuanya bilang keren, top banget Wicak. Oke, ini karena masih Wicak, saya mau bacain pertanyaan dari siapa tuh tadi yang nanya teknik basic foto? Oh, Sandi ya. Teknik basic foto gunain HP. Dan ada pertanyaan satu lagi dari Mona, ada alasan mengapa menggunakan Canon sebagai gear utama? 2 pertanyaan. Ya, teknis fotografi ya terkait ponsel ya tadi ya, dari siapa, Sandi? Betul ya, ya, dari Sandi. Iya, teman-teman, saya sih punya usul nih. Nanti misalnya karena kita nggak akan mungkin bahas teknis di sini ya, karena materinya memang terkait peluang usaha. Saya sih usul panitia kemarin. Kalau misalnya kita ada satu sesi khusus gitu ya, webinar terkait teknis fotografi, yang dananya bisa kita gunain untuk teman-teman panitia untuk modal awal kegiatan nanti 25 tahun reuni perak gitu kan. Sebenarnya sih itu aja sih sebenarnya, nanti kita bisa kupas tuntas itu terkait bagaimana tips trik menang lomba foto, bagaimana teknisnya fotografi gitu ya. Nanti Pak Yase juga bisa join tuh karena beliau kan bosnya ya, lebih canggih itu Pak Yase. Terus pertanyaan yang kedua terkait apa? Kenapa pakai Canon ya? Oh iya, jadi gini. Sebelum pakai Canon saya pakai merek lain gitu ya. Jadi pada saat 2009 itu saya lihat kegiatan Canon Photo Marathon adalah kegiatan ajang fotografi terbesar ya, on the spot. On the spot itu artinya offline yang mengumpulkan begitu banyak orang, dan ternyata Canon nggak jualan foto, nggak jualan kamera pada saat itu. Mereka jualan bagaimana memajukan fotografi Indonesia ke arah yang lebih baik, dan hasilnya bisa kita lihat saat ini. Bagaimana komunitas-komunitas fotografi berkembang pesat gitu ya. Itu saya yakin dan sangat percaya gitu ya, itu akibat dari benih yang ditanam oleh pihak Canon Indonesia sih dalam ajang Canon Photo Marathon. Bayangin dari 2009 teman-teman konsisten, nggak hanya di satu kota, itu ada di 3 kota. Jadi setiap tahun tuh saya selalu ikut 3 kota. Jadi kalau misalnya saya mau ke Jepang pun sebenarnya saya tabung aja dari biaya-biaya pendaftaran atau biarpun akomodasi selama ikut tiga kota di setiap tahun gitu kan, itu kan pasti bisa juga ke Jepang gitu, tapi bukan itu yang dicari sebenarnya. Nah dari situ saya bisa melihat ternyata memang brand Canon ini adalah brand yang sangat peduli gitu ya, peduli dengan kemajuan fotografi Indonesia. Makanya langsung pindah agama tuh. Jadi kalau teman-teman tahu pindah agama itu dari satu sistem pindah ke sistem lain gitu ya. Nah itu namanya pindah agama tuh, terutama di fotografi. Gitu. Itu sih alasan utama saya kenapa pakai brand Canon saat ini. Berarti ada alasan filosofisnya ya, selain emang bagus juga. Iya betul.
Barusan ada yang mau ditambahin? Cukup sih, Dak. Kalau ada yang mau ditanya lagi, silakan. Kalau saya nanya gimana foto pakai HP biar kelihatannya nggak gendut. Bisa Isrok itu diolah digital sedikit sama Isrok. Oh, Isrok ya? Isrok yang jawab ya. Itu nanti tinggal pakai filter Aduh. aja sama angle-nya aja. Tinggal pakai filter ya. Betul. Oke. Nah, sekarang ke Isrok nih. Untuk Isrok, untuk buat karikatur itu gambar sendiri kah? Atau pernahkah dapat yang sulit di gambarnya? Itu karikatur apa? Ya, jadi kalau sulit digambar banyak ya. Artinya gini, kadang-kadang kalau kita mau ngasih kejutan itu kita kan nggak nanyain orangnya ya. Kadang kita banyak menebak sebetulnya dia itu karakternya seperti apa. Jadi kita menyesuaikan itu dan kemudian mencari potongan badan yang menunjang ke sana. Nah, karena saya menggunakan HP atau smartphone, maka tantangannya jauh lebih besar. Kenapa? Karena kita harus mencari gambar yang sudah ready di internet, jadi di googling, yang disesuaikan dengan karakter yang request gitu ya. Nah, itu yang agak sulit. Yang sulit kedua, ketika resolusi gambarnya itu yang dikirim ke kita itu tidak besar. Seperti tadi yang Wicak bilang itu ada noise gitu ya. Nah, kalau noise, nah itu agak susah tuh. Jadi kendalanya adalah kadang-kadang saya harus ya kayak stalking nih. Kadang saya masuk ke sosial medianya orang tersebut, kemudian saya crop gambarnya dan lain sebagainya. Sebenarnya seperti itu kendalanya yang paling utama. Kalau untuk membuatnya nggak ada masalah. Belum ada kendala yang agak sangat sulit, itu enggak. Kalau kita mau lebih pro ya harus pakai laptop ya, gitu, atau komputer. Tapi jangan khawatir bahwa sebetulnya sekarang pakai handphone pun kita bisa membuat yang seperti saya buat tadi. Yang contoh-contoh yang saya tunjukin itu semuanya dari handphone, nggak ada yang dari laptop. Mau dari handphone Bapak dan Ibu, Masya Allah. Saya mah ngeliatin handphone aja nggak tahu mesti diapain. Kalau sama Isrok bisa jadi banyak ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Mona. Isrok, gimana sih belajar gambar teknis bangunan? Bukannya jauh beda sama gambar teknis lanskap? Nah, kalau itu lebih ke arah apa ya? Preferensi ya. Karena saya dulu sebetulnya kembali ke pertanyaan menyesal nggak dulu? Sebetulnya dulu sebelum jadi art itu saya pengennya memang passionnya ke arah bangunan. Nah, apakah ada kendala? Susah nggak? Pada berlawanan? Iya, susah. Karena itu harus mau belajar. Nah, kebetulan kantor saya bergerak di bidang sipil, jadi saya banyak belajar sama engineer. Intinya gitu. Thank you ya, Mon. Oke, kejawab ya, Mona. Terus pertanyaan saya, gimana kalau di foto biar nggak kelihatan gendut? Itu mesti gimana? Udah nyamping, tetap aja kelihatannya gendut. Ya, itu angle-nya yang belum tuh. Jadi angle-nya jangan pas depan ya. Harus agak miring sedikit atau dari atas. Kalau kan nanti saya ini mas dikit-dikit biar kelihatan kurus lah. Berarti bisa ya? Apa aja bisa sekarang ya? Nggak ada yang nggak bisa. Oke. Ada pertanyaan lagi nggak yang kelewat? Haris, anak tertarik jadi animator. Adakah sekolah setara SMP atau SMA yang bagus untuk jadi animator? Kita rekomend. Pertanyaannya agak sulit ya. Kalau sekarang pendidikan di Indonesia sebetulnya untuk yang level menengah ataupun atas belum ada yang ke jurusan yang seperti animator ya. Tapi kalau kita mau bicara bagaimana mengembangkan itu gampang banget. Pakai Google banyak tuh aplikasi-aplikasi yang sebetulnya bisa digunakan untuk menjadi animasi.
terutama di Play Store dan lain sebagainya. Kemudian kita belajar dari YouTube dan lain sebagainya, itu juga sangat banyak. Nah, animasi pun tergantung ya animasinya apa gitu kan. Nggak terlalu sulit lah sekarang. Tapi kalau ditanya ada nggak di sekolah khusus, belum. Tapi memang sekarang animasi ini menjadi dunia baru yang bisnisnya juga mulai meningkat nih. Karena sudah banyak sekarang kantor-kantor yang model animator-animator gitu ya dikumpulin di Indonesia. Gitu. Oke, terima kasih. Ya. Kalau boleh Nida, menambahkan, memang belum nambahin ada yang saya tahu juga sih ya. Kebanyakan, ya silakan. Lanjut Nida, lanjut dulu. Iya, sok mangga kan mau nambahin satu. Aku tunggu ini. Enggak, Nida aja dulu. Tadi kan soal animasi dulu ya. Nanti setelah itu saya mau ngomong yang lain. Loh, ya. Jadi saya ingat waktu ada murid Madania yang memang tertarik juga ke arah banyak ikut kursus ya, short courses gitu. Dan baru mendapatkan sekolahnya tuh memang tidak di Indonesia, di Belanda gitu. Nah, itu sih tambahan dari saya. Tapi karena sekarang era apa ya, multimedia, dunia itu flat, semua gampang lah gitu ya. Yang penting tujuan kita udah pasti mau ke sana, mau ke animator, udah bener juga sih kata Isrok tadi, tinggal cari aja contoh-contoh dari YouTube atau lainnya gitu. Kalau dari saya sih tadi emang anak murid saya akhirnya jadi nyari short course gitu. Ya, mangga silakan. Ada tambahan apa tadi Isrok? Ya, jadi kalau tadi kan pertanyaan ke Wisak juga kan ada karya apa yang membanggakan kan begitu ya. Jadi kalau boleh, sebetulnya ada beberapa hal. Bagi saya kebanggaan itu bukan hanya masalah uangnya ya yang kita terima dari lomba atau apa, tapi aktualisasi diri kita dikenal oleh orang. Ya benar ya Cak ya. Nah, kalau saya ada beberapa, saya pernah juga penghargaan yang membanggakan di saya itu ketika kami ikut lomba desain ya, master plan, dan itu jadi juara 2 di Departemen PU ya waktu itu, untuk di Batam. Dan kemudian ada satu yang masih tersisa nih di kampus kita sendiri gitu, yang jadi buah karyanya dulu saya, kemudian ada Om Anto, kemudian juga ada Pak Ade Widiarto dan Mona sekalipun ya, termasuk Mona, itu yaitu taman yang ada di P42 nih, yang di dalam kampus IPB. Itu masih ada tuh, itu dulu kita yang buat bersama tuh berempat. Di bawah sama Pak dosen kita ya, salah satunya waktu itu. Nah itu juga sangat membanggakan karena apa yang kita buat ternyata juga masih everlasting sampai sekarang. Itu saja, ada tambahannya. Thank you. Terima kasih. Isrok, sebentar. Oh ini ada input dari Habibi, katanya animasi ada sekolah level SMK di Kudus recommended. Ya, bisa dicoba tuh ya. Baik. Resa, ada pertanyaan lagi yang saya kelewat nggak? Sudah semua. Oke, teman-teman silakan kalau masih ada yang mau ditanyakan nih. Sudah jam 5, soalnya sebelum saya ke Mas Oji, itu Wicak udah jawab untuk Isma ya. Saya tidak menyesal, kata Wicak. Oke, baik. Saya langsung ke Kang Oji. Kang Oji, adakah di sana? Nah, teman-teman. Siap. Ini sesi kita yang terakhir nih dengan Kang Oji sebelum ke pengumuman prize ya, karena kan kita menjelang maghrib dan maghribnya agak maju sekarang ya, jam 5.50 kalau nggak salah ya, udah maghrib ya. Nah, jadi saya
lakukan dulu untuk sesi isrok dan tapi kalau masih ada pertanyaan atau ada hal-hal yang ingin disampaikan masih boleh, waktunya masih cukup bisa kita bahas. Baik, hatur nuhun. Waktu Kang Oji silakan memperkenalkan diri lagi. Tadi udah ya memperkenalkan diri. Saya baca lainnya salah. Apa sih kegiatan gitu ya? Jadi kita tundukkan hati supaya hati kita jadi apa sih namanya halus gitu ya, gimana tuh bahasanya ya, dengan cara mendengarkan nasihat gitu ya, dan banyak hal yang insya Allah bisa kita dapatkan. Kang Oji, halo. Siap. Siap, halo. Sok, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shadaqallahul azim. Teman-teman semua, sahabat tangguh alumni IPB angkatan 33 yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya sangat bersyukur dan bisa hadir, diberikan kesempatan pada sore hari ini, dan terlebih bersyukur setelah mendapatkan banyak inspirasi, energi dari Pak Arif Wicaksono, Pak Isrok, dan semua teman-teman yang sudah join pada sore hari ini. Saya merasakan bahwa saya bersyukur menjadi salah satu alumni IPB. Sahabat-sahabat tangguh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih di bulan Syawal. Hari ini tanggal 26 di penghujung bulan Syawal. Sebelum Syawal ini adalah Ramadan, dan harus kita sadari betul bahwa Ramadan itu adalah anugerah, karunia, nikmat, fasilitas untuk manusia untuk meningkatkan kualitas diri kita. Bulan training, bulan Ramadan sudah kita tinggalkan, dan itu memang diharapkan meningkatkan kualitas diri kita, memperbaiki diri kita. Dan kita memasuki bulan Syawal. Syawal dalam bahasa Arab itu artinya naik, ringan, atau mengandung atau berisi. Nah, yang diharapkan ini adalah bahwa ketika kita bulan Syawal, setelah kita melakukan training Ramadan, kita diberikan fasilitas pembentukan kebiasaan-kebiasaan diri kita, mengenal diri kemanusiaan kita, mengenal segenap potensi diri kita ketika bulan Ramadan. Maka diharapkan di bulan Syawal ini, setelah kita meningkatkan atau di training selama 1 bulan, 29 sampai 30 hari, ada kualitas karakter kebiasaan yang berubah pada diri kita. Terutama mungkin pada jam-jam biologis, di mana kita terbiasa dirubah oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merubah jam-jam biologis kita.
bangun lebih awal, kemudian juga kita diminta untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan diri kita untuk lebih banyak melakukan aktivitas. Di samping itu juga kita dikontrol untuk bisa mengendalikan diri kita, terutama hawa nafsu yang merupakan titik lemah kemanusiaan kita. Oleh karena itu, bulan Syawal, bulan peningkatan diri, ibadah kita selama bulan Ramadan tidak boleh turun, tetapi harus meningkat, kita tingkatkan. Dan sebagai buah dari fitrah kemanusiaan, memenangkan fitrah kemanusiaan dari training Ramadan, kita juga meningkat secara kualitas diri kita. Kerja-kerja kita lebih baik lagi. Usaha-usaha kita lebih baik lagi. Semangat kita selama di bulan Ramadan, di bulan Syawal ini harus lebih baik lagi. Sehingga Syawal ini bagi manusia memang harus menjadi bulan baru. Fitrah suci, kembali kepada fitrah kemanusiaan, namun dengan energi baru, semangat baru, optimisme baru, menghadapi kehidupan kita. Usia kita pada saat ini usia memasuki 40, sudah kepala 4. Life began at 40, bahwa kehidupan itu di mana kita mungkin saat ini sudah mencapai kemapanan secara finansial, kesejahteraan, karir, bahkan episode-episode kehidupan yang lain. Nah, kita harus mendesain kehidupan kita dengan lebih baik lagi ke depan. Kehidupan manusia ini merupakan karunia, nikmat. Di dalamnya juga ada ujian yang harus kita jalani dengan sebaik-baiknya. Maka ketika Allah menyampaikan dalam surat Al-Baqarah itu ayat 201 tentang waladina wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil hasanah. Saya merasakan betul terinternalisasi tentang doa yang disebut doa sapu jagat ini dalam Al-Baqarah ayat 201. Maka kita dianjurkan untuk memperbanyak doa-doa ini, doa sapu jagat ini. Doa yang intinya itu adalah kebaikan, kebahagiaan akhirat. Nah, ini sebenarnya strategi kehidupan yang luar biasa di akhirat. Kemudian juga bahagia, happy ending. Nah, di sini juga sebenarnya kita diingatkan bahwa ketika ada doa ini, artinya doa ini menjadi senjata sebenarnya. Menjadi senjata buat kita agar hidup kita ini fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Sahabat tangguh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita begitu baik kepada kita semua, kepada manusia. Karena ketika Rasulullah melihat ada seorang ibu yang begitu melindungi, menjaga anaknya yang masih kecil, kemudian Rasulullah berbisik atau mengatakan pada sahabat, "Wahai sahabat, lihatlah bagaimana ibu itu terhadap anaknya." Kata sahabat, begitu sayang, begitu cinta. Kata Rasulullah, ketahuilah bahwa Allah itu kepada manusia itu jauh lebih sayang daripada sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Nah, ini sebenarnya kabar gembira yang luar biasa buat kita. Bahwa Allah itu memang begitu sayang
buat kita pada anaknya, sebenarnya kita akan ringan menghadapi kehidupan ini karena kita bisa kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa menjadi senjata kita dan kita desain, kita lakukan strategi kehidupan dunia hasanah, akhirat hasanah. Sehingga memang benar-benar karunia kehidupan ini bisa kita dapatkan, bisa kita nikmati dengan sebaik-baiknya. Nah, poin terakhir, poin ketujuh yang ingin saya sampaikan, hidup kita ini memang penuh dinamika, dan itu adalah fitrah kemanusiaan, fitrah kehidupan. Turun naik, pasti ada ujian, suka, duka, dan silih berganti. Nah, tapi Allah juga, Tuhan juga sudah memberikan fasilitas kepada kita. Kata Allah dalam surat Al-Baqarah juga ayat 45, Ista'inu bisobri wassalah. Jadikan salat dan sabar sebagai penolongmu dalam setiap permasalahan kehidupanmu. Salat itu adalah ketundukan kita, kepasrahan kita. Di dalamnya ada doa-doa kita. Dan kemudian kesabaran adalah kunci kita menyelesaikan masalah-masalah kita. Karena ketika kita sabar, kita akan bisa mengendalikan diri, bisa berpikiran jernih, bisa mencari solusi-solusi atas permasalahan kehidupan kita. Mudah-mudahan poin atau 7 poin ini yang saya sampaikan dalam waktu yang terbatas ini, waktu yang sangat istimewa, waktu yang sangat membahagiakan buat kita semua. Ramadan, Syawal, kehidupan kita yang merupakan anugerah, kemudian juga doa sebagai senjata kita, selalu berprasangka baik dengan Allah dan menjadikan salat dan sabar sebagai penolong kita. Mudah-mudahan sukses semua untuk teman-teman alumni IPB 33, IPB Tangguh. Ini keren banget semuanya. Tadi luar biasa juga dari Pak Arif Wicak, Pak Isrok, dan semuanya ya. Resa, Nida, semua yang hadir. Selamat, sukses, barokah untuk semua. Aku qauli hadza, astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah melembut lagi mendengarkan nasihat dari Kang Oji. Kita dimudahkan mendapatkan rahmat ya, dan diberikan keterangan yang luas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi mau pilih bahagia dunia dan akhirat kan? Kita banyak mendekat kepada Allah. Gitu ya. Oke. Nah, teman-teman, Kakak Resa, gimana nih? Door prize udah bisa kita umumin belum? Catbox baru yang karikatur ya. Aku belum bisa baca nih, tunggu sebentar. Atau Resa open mic noise ya? Oke. Ini saya baru baca yang dari Wicak. Untuk lihat pengumuman door prize dari Resa belum di chat box. Ya, sambil menunggu, insya Allah ya kegiatan kita akan terus berlanjut.
mudah-mudahan banyak untuk yang berikutnya, dan semoga juga inisiatif dari teman-teman semua bisa masuk ke panitia gitu. Jadi yang ikut bisa lebih bervariasi untuk jadi narasumber juga, untuk ikut aktif memberikan masukan juga gitu. Dan itu sungguh sangat ditunggu ya teman-teman. Oke, belum ada nih Resa. Oh, pemenang 2, sorry. Apa? Aku kan ngasih pertanyaan. Nanti kita boleh foto keluarga dibikin pemenang 2 karikatur Ricky dan Dian Nuraini. dari Mas Islam. Ricky dan Dian Nuraini. Kemudian selamat, ini saya ucapkan selamat dulu nih untuk para pemenang. Sebentar, saya lagi dibisikin sama Resa. Siapa? Yang satu, Ricky. Ricky dapat apa, Ricky? Oh, Ricky dapat karikatur. Oh iya, Ricky sama Dian Nuraini dapat karikatur. Pemenang 2 karikatur. Oke, kemudian tepuk tangan dong. Ya, lanjut. Siapa lagi? Pemenang sambal pecel Jo adalah Ismawati. Ya, benar ya? Oh, sorry. Pemenang sambal pecel itu Jo dan Ismawati. Itu kan saya salah baca. Maaf. Jo Ismawati sama Dewi Setiawati. Oke, teman-teman tuh yang disebutkan nanti kontak Resa. Terus siapa lagi? Canon, merchandise dari Canon siapa? Siska, Inti, Kaswanto juga dapat kemurahan hati panitia. Alhamdulillah, berkah semuanya ya. Serius, dapat berapa? Serius. Karena itu meramaikan ya. Wah. Ya, nanti bagi tiga. Kalau Anto nggak mau di tag base. Oke. Ada lagi ya, bentar. Udah gitu apa nih? Kan yang komen ada Pimpi sama Habibi. Ada yang komen Pimpi sama Habibi dapat buku dari Pro. Boleh, Sandi juga dapat kaos ya. Oke. Nggak muat kayaknya tuh. Panitia mana boleh panitia, Anto body shaming ya, Anto. Tolong, Anto. Nah, silakan teman-teman yang menang door prize hubungi Resa, nomor teleponnya itu sudah ada di chat box di 0812 962 444 31. Baik. Saya ucapkan sekali lagi ya untuk para narasumber, saya yakin semuanya sibuk. Tapi kalau emang niat mau sharing, semuanya tetap bisa kok. Buktinya bisa ya. Mau sharing, ayo segera kontak Resa ya. Gitu. Kita masih ada sesi-sesi berikutnya. Kayaknya sekian dulu dari panitia. Terima kasih banyak atas atensi teman-teman semua. Kita foto lagi. Tadi foto before sama after ya. Sekarang Layar 1 ya. Foto apa? Ya, 1, 2, 3. Nida kok nggak ada depan ya? Ulangin lagi. Layar 1, 2, 3. Gambarnya belum muncul, bentar. Belum pada muncul.
Islo jadi belum muncul. Islo jadi Ini karikatur kayaknya udah jadi. sinyal ya, nggak semua Udah muncul. jadi. Bentar. Mau Belum dilihat. ini, belum semua muncul. Ininya gambarnya. Belum. Ya. Aci, nggak boleh nonton sinetron. Oke, layar 1 barusan sudah ya. Oke, sekarang layar 2. Silakan dinyalakan kameranya. 1, 2, 3. Cek rek. Oke. Udah difoto semua Reza, before after. Baiklah, kalau begitu terima kasih banyak teman-teman PSP, teman-teman terima kasih ya sudah mendukung secara ini, nggak ada yang kenal beneran loh. Ini semua dari A, dari B, dari G. Yang C saya doang ya. Oke. Semoga anak-anak C bisa ikutan lebih banyak lagi ya. Oke, tepuk tangan dulu. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah jadi tuh. Semuanya, teman-teman IPB Tangguh. Keren semua. Hebat semua.